Aku bangga konsumsi nugget Banda rasa pala dan bakso rasa pala. Karya anak muda Maluku bersama DSA Asra Maluku Sejahtera. Indonesia bisa. Pemirsa sekalian, ini pada ikatnya kalau kita mau membuat produk bakso, pada ikatnya adalah sama dengan yang lainnya, bakso-bakso lainnya, baik itu bakso daging, sapi, daging rusa maupun ikan, pada ikatnya sama. Tetapi kenapa kita memilih pada produk Banda, bakso Banda ini? Karena dilihat dari sisi kandungan kadar garam ikan yang kita pilih. Yang pertama ini adalah ini, ikan yang paling segar dan belum terkena es, dan ini adalah kadar garamnya tinggi, tentunya akan mempengaruhi tekstur juga selain proteinnya tinggi. Nah, yang paling penting proses pertama itu pemilihan tentang bahan bakunya. Yang utama adalah ikan kawalinya, ya. Ikan kawalinya ini produk untuk khususnya di Pulau Banda ini sangat melimpah, meskipun bulan-bulan tertentu terutama adalah bulan-bulan musim ombak itu berkurang, tetapi di musim-musim tertentu itu adalah sangat terbuang. Untuk itu kita berinisiatif untuk mengembangkan bakso pala Banda yang utamanya adalah ikan yang masih segar. Ini pemilihannya kita pilih terutama adalah masih belum ada titik putih di matanya, lalu angsangnya masih merah, nah, dan masih mengkilat. Nah, inilah yang kita tentukan. Yang selanjutnya adalah penentuan pada bahan-bahannya. Bahannya tidak jauh berbeda, cuman kelebihannya ada dua hal yang membedakan, yaitu ini. Ya, ada pala, biji pala, yang ini biji pala. Ini adalah kita ambil serbuknya, ya. Itu serbuknya. Yang kedua adalah pala buah. Ini adalah kita ambil dagingnya setelah kita rendam kurang lebih 1 malam untuk menghilangkan tekstur getahnya sehingga teksturnya agak sedikit lunak atau lombo, lentur. Inilah yang kita pakai nantinya untuk campuran adonan nantinya. Ya, perbandingannya kita sudah hasil berapa kali survei tentang pembuatan ini, diantaranya adalah per 1 kilo dikasihkan dengan daging kurang lebih 1 ontal atau 1 biji atau 1 buah setengah. Nah, ini adalah ukurannya, sedangkan untuk takaran ini adalah 3 sendok teh itu untuk serbuknya atau biji ditumbuk itu, yaitu 3 sendok teh yang kita gunakan, dengan perbandingan daging ikannya itu adalah 5 kilo daging ikan segar. Nah, selanjutnya proses semua yang kita haluskan adalah ada ini. Yang utamanya adalah adanya garam. Garam tentunya disesuaikan sesuai selera, tetapi kalau perbandingan untuk mendapatkan yang ideal 5 kilo daging kita kasihkan yaitu 10 gram garam. Lalu ada maizena, tepung maizena, ini untuk perpaduan dengan tepung tapiokanya. Selanjutnya adalah untuk rasa, yaitu kita memakai lada. Terus sebenarnya ada kaldu masako, ada masako, dan ini adalah untuk menghindari ini sebenarnya tidak perlu pakai ini juga tidak apa-apa, tapi yang paling penting ada garamnya dan ada kaldunya. Biasa yang kita pakai adalah kaldu jamur, tapi kebetulan ini adalah lagi kosong, maka kita gunakan yaitu pakai penyedap. Untuk mengimbangi rasa, yaitu kita pakai bawang putih. Bawang putih kita padukan untuk sebagai penghilang amis itu dengan menggunakan daun sup. Kurang lebih 5 kilo kita pakai adalah 6 daun sup batangnya. Ya, 6 sup batang seperti ini. Nah, selanjutnya setelah itu tentunya ikan setelah kita ambil dagingnya, kita kupas semua daging, semua selesai, dapatkan 5 kilo, barulah kita campur semuanya menjadi adonan yang seperti ini. Kita aduk sampai menjadi kalis, ya.
Nah, kita sentuh gini adalah melekat. Jika ini tidak melekat, tentunya karena ini. Tetapi ini untuk mengaduk tidak kita gunakan air, tapi kita gunakan yaitu batu, es batu. Nah, es batu kita sesuaikan atau yang sudah kita hancurkan, baru kita untuk mengaduknya. Nah, selanjutnya baru setelah selesai ini semuanya, barulah kita bentuk. Pembentukan ini adalah menentukan semuanya. Memang sekarang secara skala modern kita pakai mesin, tetapi untuk menghindari itu semua kita pelatihan pada masyarakat yang kita bina itu adalah secara manual. Tatkala ada terjadi kesalahan teknis pembuatannya mesinnya rusak, maka bisa kita gunakan. Nah, bisa kita campur ini adalah bentuk ontalannya tergantung yaitu putaran. Ya, kebanyakan kalau ikan berbeda dengan daging. Kalau ikan ini adalah putarannya disesuaikan, tetapi menjadi kita lihat kekalisan atau mengkilatnya sebuah bentuk butalannya inilah yang menandakan ini sudah jadi. Terlihat ada agak-agak rongga-rongganya. Nah, kenapa sampai bisa mengkilat ini? Maka kita tambahkan, yaitu untuk 5 kilo daging kita tambahkan telur ayam putihnya kita ambil itu adalah 5 buah. Nah, 5 buah telur ayam ras atau ayam kampung itu ada telur itu yang kita tambahkan. Nah, setelah ini semuanya jadi, kita rebus. Tidak boleh lebih dari 20 menit dalam perebusan, karena kalau sudah lebih dari 20 menit maka dia akan mengembang, maka tekstur dan rasanya akan berkurang. Ya, yang selanjutnya hasilnya bisa kita lihat ini. Coba Pak Mu diperlihatkan, diangkat semuanya di bawah sampai itu. Nah, ini adalah hasil yang ini tekstur dan warnanya, karena ini adalah pengaruh dari pala, sehingga warnanya akan agak sedikit berubah dari tekstur daging yang skalanya adalah bermula adalah warna merah di dalamnya, sekarang menjadi putih agak keabu-abuan. Itu adalah karena tekstur yang ada pengaruh dari pala. Ya, inilah hasilnya sementara dan ini sudah bisa dipasarkan karena yang kita bina 3 desa yang telah kita bina sudah mulai memproduk dengan baik. Ini yang perlu catatan-catatan, dan yang paling penting adalah nanti setelah ini adalah kita vakum. Untuk setelah dingin kita pak, lalu kita masukkan freezer. Kalau kita menggunakan perpaduan antara daun sup dan bawang, itu adalah kita bisa bertahan kurang lebih tanpa sebuah pengawet bisa 2 bulan. Demikian dari proses pembuatan bakso ikan pala banda. Terima kasih.